Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat planter di seluruh Nusantara. Kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah Indonesia, kemudian korporasi maupun oleh perseorangan para pekebun sedang marak-maraknya melakukan permajaan tanaman kelapa sawit atau istilahnya adalah replanting. Agar replanting ini berjalan lancar dan tidak ada kendala-kendala yang berarti dalam pelaksanaannya, maka perlu perencanaan yang baik, penanganan yang baik, kemudian dikontrol atau dievaluasi oleh pihak tertentu secara baik, sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh para praktisi di lapangan adalah munculnya beberapa jenis gulma yang sangat dominan dan sangat mengganggu. Gulma tersebut sering diistilahkan dengan istilah gulma invasif, ya. Pada periode-periode sebelumnya tidak begitu penting gulma tersebut dan tidak ada istimewanya. Tapi begitu replanting dilakukan, gulma ini muncul sebagai gulma suksesi dan langsung dominan menguasai suatu kawasan. Seperti namanya, sebagai gulma invasif adalah menjajah, dia menguasai, mengalahkan tanaman utama, mengalahkan tanaman kacangan cover crop, dan gulma-gulma lain juga dikalahkannya. Jadi untuk pengendaliannya perlu waktu yang cukup lama, kemudian perlu juga biaya yang mahal. Bagaimana gulma invasif ini? Seperti apa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah maupun pengendaliannya agar tidak terjadi di lokasi Anda? Silahkan ikuti video berikut ini secara tuntas. Semoga bermanfaat ya. Gulma invasif yang pertama yang akan kita bahas adalah Meremia peltata. Tumbuhan ini berdaun lebar, memiliki habitat asli di hutan tropis baik di Asia maupun di Afrika. Maka sebarannya cukup luas. Daunnya cukup lebar. Di gambar terlihat 27 cm diameternya. Kemudian memiliki bunga warna kuning cukup lebar ya, hampir selebar telapak tangan. Ini adalah bijinya. Jadi perkembangbiakannya selain menggunakan biji secara generatif ini, juga secara vegetatif. Setiap sulur batangnya dapat mengeluarkan akar dan tunas hingga perluasan cukup cepat. Di gambar terlihat bahwa dominasi gulma ini sangat luar biasa. Gulma lain mati, ya. Gambar ini terlihat di daerah pinggir jalan dari Jambi arah ke Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur ya. Ini adalah pohon tinggi di panjat dan di gunung. Sementara ini adalah hutan ya. Beberapa pohon berderet gitu, tinggi, dipanjat juga dan cukup kuat dia dominasinya. Sementara ini adalah rumpun bambu, juga sudah hampir kalah. Apalagi di pohon sawit yang masih TBN seperti ini. Mulainya seperti ini, dan ini terjadi akibat rotasi pemeliharaannya terlambat. Yang lebih parah akan seperti ini. Ini tanaman kelapa sawit sudah tertutup, tidak terlihat. Ini juga cukup parah. Nah, berikutnya ini hanya terlihat sedikit daunnya, lebihnya tertutup dan kalah. Jadi perlu pengendalian secara baik dan bijak agar kompetisi gulma ini dapat teratasi. Caranya bagaimana? Kita lihat tayangan berikut. Pengendalian gulma invasif jenis Meremia peltata ini dilakukan dengan cara penyemprotan menggunakan herbisida. Jenis herbisida yang dipilih adalah yang berbahan aktif triklopir. Cirinya adalah di merek Dakang biasanya di ujung katanya itu
ada akhiran lon ataupun pir ya mereknya. Konsentrasi yang digunakan adalah 50 sampai 60 cc per 15 liter air atau per cap. Jangan lupa lakukan penyemprotan ulang pada sisa-sisa gulma yang belum terkena dan yang belum mati pada bulan berikutnya. Dengan cara ini biasanya berhasil. Gulma invasif berikutnya adalah Japan Steel Grass atau bambu grass atau Microstegium feminum. Ada juga yang nyebut jenis Peking grass, ada juga yang nyebut Asia Steel Grass. Ini berbeda dari rumput biasa. Rumput ini rumput tahunan ya. Dia tidak mati sepanjang tahun. Jadi cukup dominan dan bisa mengalahkan tumbuhan lain maupun gulma lain. Pada kondisi segar begini, kemudian umur 4 bulan, rumput ini akan mengering daunnya, dan pada saat bersamaan tiap-tiap ruas batangnya itu mengeluarkan tunas baru, sehingga tumbuh di atasnya lagi nanti ada satu lapisan tunas-tunas baru yang tumbuh subur sampai dengan masanya berbunga dan bijinya masak, daunnya mengering lagi dan keluar tunas baru lagi. Seperti itu berulang-ulang sehingga dominasinya cukup kuat. Kami telah membuktikan juga bahwa rumput ini mampu mengalahkan cover crop jenis Purera javanica ya, PC dan CM bisa mati dikalahkan oleh rumput ini. Nah, ini adalah bijinya, bunga dan bijinya. Selain secara generatif juga secara vegetatif perkembangbiakannya. Nah, ini sudah 2-3 lapis sehingga tingginya sudah setinggi dada manusia. Ini adalah contoh yang gagal penanaman kacangannya dan kacangan dikalahkan oleh Japan Steel Grass ini. Tumbuhan ini berdasarkan literasi sudah menyebar di lebih kurang 70 negara di Asia dan Asia Pasifik ya. Sampai ke Australia, ke Selandia Baru juga ditemukan. Ini cukup tebal. Demikian juga ini di daerah-daerah berbukit cukup subur. Sebenarnya di daerah rendahan ya, di daerah rawa-rawa juga tumbuh, namun di daerah elevasi rendah tumbuhan ini sangat lambat perkembangbiakannya. Tidak secepat kalau di daerah perbukitan dengan intensitas cahaya yang tinggi. Di daerah ternaungi, daerah Sumatera Selatan ke arah Pagar Alam, di kebun-kebun kopi juga ternaungi cukup subur tumbuhnya. Bagaimana cara pengendaliannya? Kita saksikan tayangan berikut ini. Sementara itu kalau Japan Steel Grass itu dilakukan pengendalian dengan cara penyemprotan menggunakan herbisida berbahan aktif glifosat ya. Sudah terkenal di merek glifosat, saya tidak perlu menyebut merek dagang. Untuk merek glifosat yang premium itu konsentrasi harus di atas 100 cc per 15 liter air, dan kalau yang tidak premium itu harus di atas 120 cc per 15 liter air baru menunjukkan gejala kematian yang baik. Kalau di bawah itu tidak mati. Jangan lupa nanti pada bulan berikutnya dilakukan penyemprotan rotasi berikutnya untuk menyemprot gulma sisa-sisa yang tidak terkena pada penyemprotan pertama. Selain itu, setelah gulma mati, dipastikan ada biji-biji dorman yang sebelumnya jatuh di bawah rumput tersebut akan tumbuh kembali. Jadi nanti juga harus ada rotasi berikutnya untuk mengendalikan generasi kedua dari gulma ini. Gulma invasif yang ketiga adalah Meremia vitifolia.
Waktu itu cukup lama mencari namanya. Bahasa daerahnya adalah gulma akar merah atau gulma akar bulu, karena kadang daunnya waktu masih muda berwarna kemerahan, dan di daunnya serta batang sulurnya itu memiliki bulu. Ini memiliki perkembangan biakan yang cukup pesat dan juga mendominasi gulma atau melilit tanaman utama, sangat mengganggu ini. Ini seperti ini kondisi subur. Ini adalah bunganya masih kuncup. Ini sudah mekar. Nah, kalau mekar sempurna seperti ini. Jadi perkembangbiakannya juga melalui dua cara, melalui biji dan melalui vegetatif, melalui tunas, dan di sulur batangnya berakar dan bertunas. Nah, bunganya lebih lanjut, hamparannya seperti ini jika tidak dikendalikan secara baik. Cukup segar, subur. Tanam sawit yang dipanjat gulma seperti ini tentunya akan mengganggu aktivitas dan kesehatan tanaman juga terganggu seperti ini. Pengendaliannya cukup mudah, kawan-kawan, bahwa ini bisa disemprot menggunakan metilmetsulfuron dengan konsentrasi 3 gram per liter air, dan bisa juga mati disemprot menggunakan 50 cc triklopir, herbisida berbahan aktif triklopir, dalam 15 liter air, ya. 50 cc per 15 liter air per cap. Akan mudah mati. Namun perlu ulangan rotasinya secara konsisten, ya, tiap 3 bulan atau 4 bulan sesuai dengan baik. Gulma invasi berikutnya adalah rumput kumpai. Ini sangat subur di rawa-rawa atau di perairan. Yang ada di layar adalah kanal lebar 3 meter, ya, tertutup habis oleh rumput ini. Nah, ini berada di air, ya. Ini ada bawahnya semua air. Ini pengendaliannya tidak bisa dilakukan secara sempurna jika tidak ada pengeringan air dulu. Jika air sudah dikeringkan, disemprot pakai glifosat, dengan mudah akan mati. Ini adalah gulma pancingan, ya. Dia menjalar, setiap ruas-ruasnya tumbuh tunas sehingga cukup invasif, dia memenuhi ruang-ruang kosong di sela-sela tanaman. Tumbuh subur di area rawa, baik rawa gambut maupun tanah mineral. Sumatera, Kalimantan cukup banyak ditemui ini. Cara pengendaliannya adalah ditebas dulu sampai rendah. Kita tunggu tunasnya tumbuh, ya, sekitar 1 bulan kemudian, baru disemprot menggunakan triklopir, herbisida dengan bahan aktif triklopir, konsentrasi 50 cc per cap per 15 liter. Ya teman-teman, agar gulma invasif tidak menjalar di perkebunan yang kita kelola, tentunya ada langkah-langkah pencegahan, ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, rencanakan semua kegiatan replanting secara matang, ya. Semua kegiatan harus disusun programnya secara teratur, dan tiap-tiap kegiatan ada penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya harus tahu seluk-beluk pekerjaan sampai kapan harus melakukan rotasi ulangan pekerjaan tersebut. Berikutnya adalah dalam waktu bersamaan lakukan penanaman cover crop atau tanaman penutup lahan, kacang-kacangan. Jangan lupa setelah nanam dirawat, di weeding, dikendalikan gulmanya,
lakukan pemupukan secara berkala, dan kendalikan kalau ada hamanya. Banyak orang yang pandai menanam cover crop ini, tapi tidak konsisten dalam memelihara, sehingga kemampuan menutup lahan tidak optimal, bahkan gagal. Nah, di sini awal masuknya gulma invasif untuk mengambil alih dominasi di permukaan lahan. Untuk kegiatan pemeliharaan tanaman, terutama yang terkait dengan pengendalian gulma, harus ketat di tahun pertama, ya. Tahun kedua sudah agak longgar, biasanya cover crop sudah berhasil menutupi seluruh permukaan lahan, sehingga resiko gulma invasif paling riskan di tahun pertama. Tahun kedua ada kemungkinan kalau kita lalai dalam mengendalikan gulma secara konsisten. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang memerlukan informasi. Mohon disebarluaskan ke. Terima kasih sahabat Banter telah menyaksikan dan menyimak channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas atensinya, dukungan, baik subscribe, like maupun share kepada kawan-kawan yang lain yang memerlukan. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di tutorial mendatang.